Good morning TLCC. Halo, salam sehat untuk saudara-saudara yang di rumah. Didoakan selalu jemaat TLCC dan semua orang yang menonton untuk stay healthy. God is with you. Dan kita akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. It's a beautiful day. Saya undang Pak Muksin untuk maju ke depan untuk doa pembukaan ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Dan kami menceritakan kepada Tuhan betapa hausnya kami untuk duduk diam di kaki Tuhan dan beribadah kepada Engkau. Betapa dahaganya kami akan firman Tuhan yang menolong kami untuk tetap setia kepada Engkau, bertahan di dalam cobaan-cobaan dunia ini. Karena itu Bapa, biarlah selama kami beribadah, Tuhan menaungi hati dan pikiran kami, dimanapun kami berada. Dari sebagian tempat di dunia ini bisa menjangkau layanan ini. Tuhan mengurapi setiap orang yang mendengarkan siaran ini. Kami semua tanpa terkecuali. Supaya kami diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Kami diajarkan oleh Tuhan. Kami ditegur oleh Engkau. Bapa, terima kasih Engkau urapi ibadah kami. Dan hanya kemuliaan nama Tuhan saja yang kami cari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
sanggup. Sebab Dia memang sanggup, hanya Dia yang sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak
butuh Kau Tuhan. Kemanakah kita pergi Tuhan? Saat banyak masalah datang Tuhan. Only to you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu memulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu memulihkan segala sesuatu. Keajaiban-Mu kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini bukan sekedar mengatakan syair dari lagu tersebut, tapi kami sungguh-sungguh perlu Engkau Tuhan. Kami datang pada pagi hari ini di hadapan hadirat-Mu dan kami datang menyembah Engkau karena kami rindu intervention dari Tuhan dalam hidup kami, dalam dunia ini yang sedang dilanda waktu. Kami datang dan ketika kami kembali ingin membuka firman-Mu yang kudus, hamba datang, hamba berdoa dan mohon kekuatan yang ada di Tuhan. Bukan saja untuk hamba yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi untuk setiap pendengar, mereka yang ada di dalam ruangan kebaktian ini maupun mereka yang ada di rumah-rumah, dimanapun. Hamba berdoa biarlah firman Tuhan diberitakan dan Injil Yesus Kristus diproklamasikan dimanapun live streaming ini diterima. Hamba berdoa mengucap syukur untuk sekian ratus bahkan mungkin ribuan pendeta yang sedang go live saat ini, memberitakan kebenaran firman Tuhan dari mimbar-mimbar mereka. Hamba mengucap syukur untuk teknologi yang dipakai. Kiranya teknologi yang dapat menolong orang untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat justru di tengah situasi yang penting seperti saat ini. Dalam
Dalam namamu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, The Light Community Church, sahabat yang baik. Terima kasih untuk Pastor Daniel Muksin, Pak Aswin, Pak Alex yang luar biasa menjadi sahabat. Dan saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Mazmur pasalnya yang ke-121. Dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ketika kita ingin berbicara mengenai doa orang yang tidak berdaya. Nah, minggu ini kita banyak sekali mendengar berita. Kita membaca berita di koran, lewat WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Dan kita dikagetkan, disampaikan mengenai ketidakberdayaan beberapa negara besar menghadapi wabah yang melanda dunia saat ini. Kita dikejutkan dengan ketidakmampuan, ketidakberdayaan dari petugas-petugas medis di tengah situasi seperti ini dan di tengah kekurangan peralatan, perlengkapan, bahkan jumlah-jumlah tempat tidur di ICU yang sangat kurang saat ini. Kita membaca bagaimana banyak orang saat ini tidak berdaya. Dan saat ini pada pagi hari ini saya ingin mengatakan kepada Anda, jika saat ini Anda sedang menyaksikan khotbah ini dan Anda sedang berada di dalam rumah karena Anda harus diisolasi setelah 14 hari, dalam 14 hari ketika Anda travel kemanapun. Dan mungkin Anda sedang ada di dalam ruang isolasi dimanapun rumah sakit yang sedang menaruh Anda untuk diisolasi. Saat ini saya ingin mengatakan kepada Anda ada kekuatan firman Tuhan yang dia sedang sampaikan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-121. Saya mengundang Anda untuk melihat ketika pemazmur mengatakan seperti ini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda mengenai apa yang ditulis oleh pemazmur saat ini yang masuk di dalam kumpulan Mazmur Ziarah atau nyanyian ziarah. Di dalam bahasa Indonesia Anda akan melihat ada judul yang ditambahkan di situ, nyanyian ziarah. Tetapi di dalam bahasa Inggris kalau Anda dapat melihat ini diberikan judul dalam nyanyian The Song of Ascent, nyanyian pendakian. Kenapa disebut nyanyian pendakian yang saya tiga kebenaran yang saya ingin bagikan kepada kita saat ini ketika kita berbicara mengenai atribut dari Allah. Mari kita akan melihat tiga bagian yang akan kita pelajari dari 8 ayat yang akan kita telusuri selama beberapa menit ke depan. Yang pertama, saya ingin mengajak Anda untuk melihat kita harus mengakui kemahakuasaan Allah di tengah kelemahan kita. Mengakui kemahakuasaan Allah di tengah kelemahan kita. Dan yang kedua, kita harus meyakini kemahahadiran Allah di tengah kesendirian kita. Dan yang ketiga, kita harus menyatakan kemahatauan Allah di tengah kekhawatiran kita. Jadi tiga hal. Yang pertama kita berbicara mengenai kemahakuasaan, kita berbicara mengenai kemahahadiran, dan yang ketiga kita akan berbicara mengenai kemahatauan.
Dan saya sengaja mengatur, membuat outline seperti ini ketika kita melihat diri kita saat ini bahwa kita sedang merasa lemah, kita sedang merasa sendiri, dan kita sedang merasa khawatir. Jadi ketika Anda sedang merasa lemah, Anda harus tahu ada Allah yang maha kuasa. Ketika Anda sedang merasa sendiri di rumah Anda, di tempat Anda diisolasikan, Anda harus meyakini akan kemahahadiran Allah. Dan ketika Anda sedang merasa khawatir akan kehidupan kita saat ini, Anda perlu menyatakan kemahatauan Allah di tengah kekhawatiran Anda. Mari kita melihat ketika pemazmur mengatakan di dalam bagian ini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kita tidak tahu persis siapa penulis Mazmur ini tepatnya, tetapi dari kalimat yang diberikan saat ini kita tahu bahwa pemazmur sedang menghadapi situasi yang tidak berbeda seperti apa yang kita hadapi saat ini. Saya membayangkan pemazmur mungkin adalah seorang prajurit yang sedang terpisah dari pasukannya, dan ketika di dalam pertempurannya dia terpisah dan kemudian dia berada di satu lembah, dan dia tidak tahu dari mana akan datang pertolongannya, dan dia mulai melihat ke atas puncak gunung, ke atas puncak gunung, ke atas puncak gunung. Ada satu hal yang saya ingin beritakan kepada Anda adalah bahwa ketika pemazmur menulis kata, aku melayangkan mataku. Ini bukan hanya satu kali tindakan yang dia lakukan ketika dia menatap ke sana atau melihat ke sana. Tetapi yang dilakukan oleh pemazmur saat itu adalah dia memandang ke puncak gunung dan dia melihat, menatap terus, mengharapkan apakah akan datang pertolongan dari Tuhan, dari puncak gunung yang ini. Dan dia terus memperhatikan karena dia tahu ketidakberdayaan dirinya. Saya yakin bahwa apa yang dihadapi oleh pemazmur saat ini adalah dia tahu bahwa masalahnya yang dihadapinya lebih besar daripada apa yang dia tanggung. Saya yakin bahwa pemazmur memahami bahwa kesulitan yang dihadapinya lebih parah daripada apa yang dia pikirkan. Saya yakin bahwa pemazmur mengetahui bahwa peperangan yang dialaminya lebih berat daripada kemampuannya. Tugas yang dihadapinya jauh lebih besar daripada apa yang dia pikirkan dia dapat lakukan. Dengan kata lain, pemazmur berkata bahwa segala sesuatu yang dia hadapi saat ini, detik ini, di hadapan hadiratnya, jauh melebihi kemampuannya. Dia mengakui ketidakberdayaannya. Dan inilah yang saya ingin ajak Anda untuk melihat ketika Anda berdoa dan tidak berdaya, yang paling penting Anda lakukan adalah datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, saya tidak berdaya, I'm helpless. Tuhan, saya tidak berdaya, apapun Tuhan, saya ingin mengakui ketidakberdayaan saya. Dan kemudian saya membayangkan ketika pemazmur melihat ke gunung, saya percaya bahwa pemazmur teringat kemahakuasaan Tuhan ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya di Gunung Sinai pada saat Musa diperintahkan naik ke Gunung Sinai dan Musa menerima 10 hukum Taurat di sana, dan seluruh bangsa Israel melihat guru, melihat angin, melihat segala sesuatu fenomena alam yang terjadi, dan mereka merasakan kemahakuasaan Allah di sana. Saya membayangkan ketika pemazmur melihat ke atas gunung dan dia teringat akan kemahakuasaan Allah. Ketika Allah melalui Nabi Elia berada di Gunung Karmel menyatakan kemahakuasaannya dan menurunkan api untuk membakar korban bakaran yang sudah habis diguyur oleh air. Dan disitulah bangsa Israel kemudian kembali kepada Tuhan. Saya membayangkan bahwa pemazmur pun teringat akan kemahakuasaan Allah ketika Allah datang kepada Nabi Elia di Gunung Horeb ketika dia berada di dalam situasi yang sangat amat desperate. Dan dia teringat akan kemahakuasaan yang Allah tunjukkan kepada Elia. Itu sebabnya pemazmur melihat ke gunung, menatap, dan dia sadar ketika dia melihat ke atas puncak gunung, ketika dia melihat kebesaran ciptaan Tuhan di sana, dia teringat akan kemahakuasaan Tuhan sehingga dia mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan. Di dalam perjanjian lama, setiap kali kata Tuhan ditulis dalam huruf besar, Tuhan, itu tidak sekedar berbicara nama Tuhan yang umum, tetapi berbicara nama Tuhan yang spesifik.
Allah Yehova. Dan dia mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan gunung itu, yang menjadikan gunung itu, yang menjadikan gunung itu, yang menjadikan gunung Sinai, yang menjadikan gunung Karmel, yang menjadikan gunung Horeb, yang menjadikan langit dan bumi. Dan di saat itulah pemazmur mengakui kemahakuasaan Allah. Seorang teolog yang bernama Wayne Grudem mengatakan seperti ini dan saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan kemahakuasaan? Dia mengatakan Allah memiliki segala kuasa dan Allah dapat melakukan segala sesuatu yang diinginkan. Namun demikian kehendak Allah tidak dapat dipisahkan dengan sifatnya. Oleh karena itu Allah dapat melakukan segala sesuatu yang harmonis dengan kesempurnaannya. Saya ingin mengajak Anda saat ini ketika Anda berpikir mengenai kemahakuasaan Allah dan Anda berada di dalam situasi yang sangat desperate seperti ini, di tengah situasi yang tidak satupun dari kita harapkan akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita, Anda harus datang mengakui ketidakberdayaan Anda dan mengakui kemahakuasaan Allah. Pemazmur kemudian berbicara mengenai atribut Allah yang kedua, yaitu Dia Maha Hadir. Dia berkata seperti ini di dalam ayat yang ketiga, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Nah yang kedua, kita akan berbicara mengenai bagaimana kita harus meyakini kemahahadiran Allah di tengah kesendirian kita. Hari ini kemungkinan besar adalah tepat 14 hari, kebanyakan dari kita mengunci diri kita di rumah, di kamar, dan kita tidak kemana-mana, hidup dari Indomie, berbagai macam Indomie dari A sampai Z, atau makan telur dan telur ceplok, telur goreng, telur dadar, telur rebus, dan lain sebagainya. Dan Tuhan baik ketika kita tahu bahwa kita orang Indonesia kaya dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Mulai dari nasi putih, nasi merah, dan nasi-nasi lain sebagainya. Dan kemungkinan besar kita baru dikasih tahu bagi Anda yang di Jakarta, kemungkinan besar akan diperpanjang lagi 3 minggu. Dan kita mulai melihat ke dalam rumah kita dan kita berkata, saat ini saya tahu persis berapa luas rumah saya. Bukan hanya ada di sertifikat saja, tapi saya sudah mengelilingi rumah saya tahu sampai cat mana yang harus dipertambal dan lain sebagainya. Mungkin para ayah sedang merasa bahwa biasanya saya bekerja di kantor dengan sekian banyak teman-teman kantor dan sekarang saya hanya di depan meja saya saja. Para ibu yang biasanya mungkin bekerja bersama dengan teman-temannya atau pergi ke kantor, ke pasar dan lain sebagainya sekarang harus berada di rumah sendiri. Para mahasiswa yang biasanya sibuk belajar bersama-sama di perpustakaan, di ruang kuliah dengan puluhan ratusan mahasiswa yang lain sekarang harus mengerjakan tugasnya sendiri. Atau mungkin anak-anak kita yang sedang bermain, biasanya ketika istirahat mereka bermain di sekolah, tetapi kemudian mereka melihat kepada adik atau kakaknya, dan kemudian mereka melihat, lu lagi teman main gua. Ada kesendirian yang sedang kita hadapi, tapi Anda tahu bahwa hal ini pun yang dialami oleh pemazmur ketika dia mengatakan seperti itu di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Tetapi kemudian saya melihat ketika melihat ayat ketiga, 4, 5, dan yang ke-6, saya melihat ada sesuatu yang luar biasa yang pemazmur nyatakan di sini ketika dia berbicara mengenai kemahahadiran Allah. Nah, mengapa saya berbicara mengenai kemahahadiran yang begitu penting bagi kita saat ini kita bicarakan? Kita melihat bahwa ketika pemazmur berkata di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6, khususnya ketika dia berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saya meyakini bahwa karena pemahaman yang luar biasa dari pemazmur akan sejarah penyelamatan bangsa Israel, pemazmur tahu bahwa pada saat dia berbicara mengenai matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam, dia menghubungkan dengan kata naungan di dalam bagian ayat 4, ayat 5, dia berkata Tuhanlah naunganmu. Terjemahannya yang lebih tepat adalah Tuhan perlindunganmu, Tuhan shade, Tuhan yang menjadi bayanganmu, Tuhan yang melindungi engkau. Nah, apa maksudnya dari semuanya ini ketika pemazmur mengatakan sejarah penyelamatan bangsa Israel? Saya yakini bahwa yang sedang pemazmur sampaikan adalah pemazmur sedang memberikan gambaran kepada penerima suratnya ini bahwa Allah yang menyertai bangsa Israel
di padang gurun selama 40 tahun ketika dia memberikan tiang awan pada waktu siang. Melindungi, Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah perlindunganmu, Tuhanlah yang melindungi engkau. Tuhan yang melindungi bangsa Israel dengan memberikan tiang api pada waktu malam. Pemazmur sudah mengatakan kepada kita saat ini, jika Allah hadir di padang gurun bersama dengan bangsa Israel, melindungi mereka. Jika Allah hadir bersama dengan pemazmur saat itu, melindungi dia, dikatakan ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Allah ingin mengatakan kepada kita, Allah demikian juga hadir saat ini bersama dengan kita, The Light Community Church. Allah saat ini hadir bersama dengan Anda di kota Jakarta, di kota Surabaya. Saya ingin katakan kepada Anda, Allah hadir saat ini ketika Anda sedang mengisolasikan diri Anda di rumah. Allah hadir ketika kekasih Anda yang Anda kasihi sedang terbaring karena COVID-19 di ruang isolasi di rumah sakit. Dan Allah hadir ketika ada orang yang Anda kasihi sedang terbaring di ICU. Tidak berdaya. Mungkin perawat, dokter sedang meninggalkan karena ruangan kosong. Tapi kekasih Anda tersebut tidak sendiri. Karena ada Allah yang hadir bersama dengan dia. Nah, saya ingin menunjukkan apa yang dimaksud dengan kemahahadiran Allah menurut teolog ini. Dia berkata karena Allah adalah kekal, maka tidak ada ruang apapun yang dapat membatasi Allah. Tidak ada ruang waktu, tidak ada ruang tempat, tidak ada tembok, tidak ada batas teritori negara, tidak ada ruang apapun yang dapat membatasi Allah. Karena Allah tidak terbatas, oleh karenanya waktu Allah tidak terbatas atau Allah maha hadir. Luar biasa kalau kita melihat janji Allah mengenai kemahahadirannya. Itu juga yang dia katakan kepada kita ketika dia berkata kepada kita untuk tidak takut akan apapun. Pemazmur terus mengatakan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ketika dia berbicara mengenai kemahatauan Allah. Doa orang yang tidak berdaya berbicara mengenai kemahakuasaannya, kemahahadirannya. Dan yang ketiga kita berbicara mengenai bagaimana kita harus menyatakan kemahatauan Allah di tengah kekhawatirannya. Anda lihat alur dari garis besar khotbah saya. Anda yang merasa lemah, Anda yang merasa sendiri, dan saat ini Anda yang merasa khawatir. Anda lihat apa yang dikatakan oleh ayat ke-7 dan ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Baru 2 atau 3 bulan yang lalu kita membaca berita di koran dan melihat berita di televisi. Bagaimana saudara-saudara kita di Wuhan begitu repot dengan semua prosedur yang harus mereka lakukan ketika mereka akan keluar dari rumah. Mereka menjaga jarak. Mereka tidak mau ketemu dengan orang yang ada di tangga dan di elevator dan lain sebagainya. Bagaimana semua yang tadinya kita lihat 2-3 bulan itu hanyalah sesuatu yang kita lihat nun jauh di sana, di China. Tetapi saat ini kita semua menghadapinya. Para ibu tidak lagi peduli dengan lipstik mereka, yang mereka pedulikan adalah masker yang mereka pakai. Mereka tidak peduli lagi dengan manicure atau pedicure, yang mereka peduli adalah ketika keluar ruang rumah, mereka harus pakai sarung tangan. Anak-anak kita semua tahu bahwa kita keluar pakai parfum dan ketika masuk rumah kita disemprot oleh disinfektan. Dan kita semua harus menghadapi semua situasi dan kita harus melihat bahwa orang sekarang banyak yang memakai APD dan lain sebagainya. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan ketika dia berbicara mengenai Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah ketika ada janji keyakinan yang dari Tuhan bahwa dia akan menjaga kita, bukan berarti kita hidup di dalam kecerobohan. Bukan berarti kita harus hidup di dalam kecerobohan dan berkata karena Tuhan sudah memberikan janji ini, saya yakin juga bahwa Tuhan akan menjaga saya sehingga saya tidak harus makan vitamin, saya tidak harus menjaga diri kita dan lain sebagainya. Kita harus memakai hikmat dan kepandaian yang Tuhan berikan kepada Anda. Anda harus tahu bahwa janji Allah ketika dia memberikan kepada pemazmur di sini adalah bahwa Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan.
Ada sesuatu yang manis yang saya lihat di dalam Mazmur ini jika Anda memperhatikan kata ganti orang yang dipakai di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, adalah kata ganti orang pertama tunggal, aku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Dia berbicara mengenai aku, dan aku. Ada pergeseran di situ ketika di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kedelapan, pemazmur kemudian menggunakan kata mu. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, mulai dari ayat 3, 4, 5 sampai ke 8, bukan lagi berbicara mengenai ku, tapi berbicara mengenai mu. Nah, Anda harus tahu bahwa itu penting sekali, itu bukan hal yang kecil di dalam bagian firman Tuhan, tetapi satu hal yang penting. Beberapa sarjana Alkitab berpikir bahwa ada dua orang yang diceritakan di dalam Mazmur ini. Mazmur ayat 1 dan 2 berbicara mengenai orang yang pertama, dan ayat 3 sampai 8 berbicara mengenai seorang imam yang menguatkan, yang mencoba untuk menguatkan pemazmur yang sedang menuliskan ayat 1 dan ayat yang kedua ini. Ada orang lain yang berpikir, dan saya cenderung setuju dengan orang yang kedua ini, berpikir bahwa ini adalah perubahan attitude, perubahan sikap dari seorang yang di dalam ayat 1 begitu desperate, begitu helpless, begitu tidak berdaya, begitu lemah, begitu panik, begitu khawatir, begitu sendiri. Kemudian setelah menyadari kemahakuasaan Allah, ketika kemudian dia mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan, dia kemudian berbalik 180 derajat dan dia tahu bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi adalah Allah yang memberikan dia kepastian, Allah yang memberikan dia kekuatan, Allah yang memberikan dia keyakinan akan penyertaan Tuhan. Sehingga dia kemudian menguatkan orang dengan berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap, dan seterusnya. Yang saya ingin bagikan kepada Anda adalah saat ini Tuhan memanggil Anda keluar dari ketakutan Anda. Tuhan memanggil Anda keluar dari kekhawatiran Anda. Tuhan memanggil Anda keluar dari kesendirian Anda, dari kelemahan Anda. Dan ketika Anda tahu bahwa Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha tahu itu memberikan kekuatan, keyakinan, kemampuan kepada Anda. Sekarang giliran bagi Anda adalah untuk berkata kepada orang yang lain, aku tadinya tidak berdaya, aku tadinya lemah, aku tadinya khawatir, aku tadinya merasa sendiri. Tetapi setelah aku yakin akan penyertaan Tuhan, aku ingin mengatakan berita baik kepada engkau. Tidak sendiri, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut, karena ada Tuhan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi. Dan hal ini Anda lihat begitu manis ketika ayat 8 mengatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekarang kita melihat di dalam kompleks-kompleks kita ada penjagaan yang ketat, bukan lagi satpam atau hansip, tetapi petugas kesehatan menjaga dengan termotembak atau apapun yang Anda sebut namanya itu, termogan, dengan sprayer disinfektan, dengan bilik chamber disinfektan dan lain sebagainya. Kita keluar masuk dijaga begitu ketat. Saya ingin mengatakan kepada Anda, puji Tuhan untuk semua mereka itu, tetapi ada satu berita yang lebih baik lagi, bahwa ada Allah yang menjaga kita. Kita mengucap syukur untuk semua APD yang kita pakai, tetapi ada Allah yang menjaga kita, keluar masuk kita, dan Tuhan mengatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hal yang manis juga yang dikatakan oleh Daud ketika dia mengakhiri Mazmur 23 dan dia berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan ini adalah janji Tuhan yang Tuhan berikan juga setelah dia memberikan amanat agungnya di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dia berkata, ketahuilah, lihatlah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah maha tahu. Allah tahu kelemahan Anda, kesendirian Anda, kekhawatiran Anda. Dan saya ingin sampaikan, apa definisi dari kemahatauan Allah? Kemahatauan adalah suatu prinsip bahwa Allah tahu akan segala sesuatu. Allah memiliki segala pengetahuan tentang yang ada di dalam alam semesta ini, di masa yang lampau, di masa yang sekarang, dan di masa yang akan datang.
Pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu dan dia juga yang menciptakan pengetahuan. Kita mengucap syukur untuk para ahli matematika, para ahli epidemiologi yang sedang memprediksikan kapan wabah ini akan berakhir. Mungkin bulan Mei, mungkin puncaknya bulan Juni, ada yang mengatakan mungkin Juli dan lain sebagainya. Tahukah Anda bahwa Allah yang kita sembah tahu persis. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, dia tahu 29 Maret 2020 seperti apa dunia ini akan terjadi. Kemahakuasaan Allah, kemahahadiran Allah, kemahatauan. Bagaimana sikap orang Kristen dalam menghadapi segala sesuatu ini? Tahun 1618 sampai 1648 terjadi perang 30 tahun yang terjadi di Eropa, Jerman dengan negara-negara lainnya, yang diawali dengan perang agama antara Protestan dan Katolik, dan kemudian berlanjut menjadi perang politik yang luar biasa ganas, dan dikatakan bahwa tidak ada perang yang sedahsyat itu dalam sejarah dunia yang terjadi. 30 tahun, sebabnya dikenal dengan 30 Years of War. Ada seorang pendeta yang bernama Martin Reinkart. Martin Reinkart hidup di sebuah kota yang bernama Eilenburg di Jerman. Dan kemudian harus hidup di tengah perang yang berkecamuk. Dan dengarkan ini, di tengah epidemik yang ada di daerah waktu itu penyakit tipus yang merajalela dan membunuh banyak orang. Dikatakan bahwa Martin setiap hari menguburkan antara 40 sampai 50 orang. Dan total selama dia melayani, dia mengubur 4.500 orang. Dengarkan ini, termasuk istrinya sendiri. Suatu saat tentara Swiss datang dan meminta mereka untuk membayar penalti mereka, ya, pajak-pajak yang harus mereka bayar, dan mereka tidak mampu lagi. Dan suatu saat dia datang kepada anak-anaknya dan dia berkata, mari kita datang kepada Allah perlindungan kita. Dan kita minta untuk Tuhan menolong kita. Anda lihat, di tengah perang yang berkecamuk, epidemi tipus yang luar biasa melanda mereka, kelaparan saat itu, Martin Reinkart menulis sebuah lagu, sekarang beri syukur. Now thank we all to God. Sekarang beri syukur di tengah 30 tahun perang yang berkecamuk. Sekarang beri syukur di tengah penyakit yang melanda. Sekarang beri syukur ketika mereka tidak tahu bagaimana harus membayar pajak yang dibebankan oleh penjajah mereka. Sekarang beri syukur. Tapi yang dikatakan oleh Martin pada waktu itu adalah, situasi apapun yang terjadi saat ini, mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Apa yang sedang Anda hadapi saat ini? Apakah Anda sedang tidak berdaya di rumah? Apakah Anda sedang kehilangan pekerjaan karena industri, karena pekerjaan tutup? Apakah Anda bingung apakah ada makanan atau tidak untuk anak-anak Anda di rumah? Apakah Anda sedang bingung bagaimana dengan gaji bulan depan atau gaji bulan depan yang berikutnya lagi? Ada wabah corona yang melanda kita. Begitu ganasnya COVID-19 ini. Saya ingin katakan kepada Anda, ada satu bahaya yang lebih besar lagi, yaitu bahaya dosa. Ada keganasan dosa yang luar biasa merajalela di dunia ini. Tetapi puji Tuhan, ada Yesus Kristus yang berkuasa atas dosa. Dan dia sudah menang atas maut ketika dia dipaku di atas kayu salib dan mati. Tapi kemudian 3 hari kemudian dia bangkit dari kubur. Menang atas maut, menang atas dosa supaya kita semua pun hidup di dalam kemenangan. Pada pagi hari ini, apakah Anda sedang tidak berdaya? Anda sedang tidak berdaya karena kekhawatiran Anda, kesendirian Anda, kelemahan Anda, atau mungkin Anda sedang tidak berdaya karena dosa Anda. Maukah Anda datang kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya pertolongan bagi Anda? Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang kami sembah. Allah yang sudah tahu bahkan sebelum dunia ini dijadikan bahwa akan terjadi peristiwa ini saat ini. Bahkan Allah yang sudah tahu dan menyiapkan tempat yang indah, permai bagi kami yang percaya kepadamu di surga yang permai. Dan kami mengucap syukur untuk janji keselamatan tersebut. Oleh karena itu Bapa, kami datang berdoa pada pagi hari ini.
untuk mereka yang sedang desperate, mereka yang sedang tidak berdaya, mereka yang sedang kesendirian, mereka yang sedang khawatir. Hamba berdoa biarlah firman Tuhan yang baru dijelaskan dan kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus tadi akan menolong mereka untuk memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan membawa mereka ke seberang, akan membawa mereka sampai kepada janji yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Dan pada pagi hari ini, jika ada para pendengar yang menyaksikan saat ini dan mereka belum memiliki Yesus di dalam hidup mereka, belum menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, hamba berdoa Tuhan Yesus bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa indah bagi mereka untuk memberikan hidup mereka kepada Yesus Kristus yang akan menyelamatkan mereka, membawa mereka masuk ke surga yang di dalam nama kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Roni. Thank you for the preaching was very good. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. We're gonna say that He is the way maker because He makes ways when things are impossible. And we know that you are here. Firman-Mu berkata Engkau berserta pada kami. We know you are here and you are working here in the situation. You are here, moving in our midst. I worship you,
in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. You're my Jesus. That is who you You're God Almighty. That is who you You're the are. great That sacrifice. is who you You're my helper. That is who you are. That is who you are. Thank you, Lord. That is who you are. That's who you are. You are the way maker, That is Jesus. who you Waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise Sing it. light Proclaim in the it. darkness. Believe it. My God, that is who you We believe in you, Lord. Waymaker. are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. You're my life. My God, that is who That is who you are. that is who you We believe that, Lord. That is who you are. That is who you are. That's who you are. That is who you are. That's who you are. That is 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 who you are. I'm gonna say, Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, you never even when, Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. you're right here working, Never Lord. stop, Even never when, stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never you stop. never stop. Even when, Even when I don't see it, sing it, you're working. proclaim it. Even when I don't feel it, you're working. Yes, Lord. You never stop. We need you, never Lord. stop We need you, Lord. You never You stop. are the way maker. Miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are my way maker, Lord. You make way for us, Lord. Miracles happening, Lord. Promise Like a light in my darkness, Lord. My God, that is who you Sing it, are. way maker. Believe it. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Way maker, yes, you You are. are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who. Say it, that is who you are. You're God of mercy, that's who you are. God of love, that's you who you are. God of protection, that's who you are. Bapak Ibu Saudara di rumah, things seem so impossible right now. Things are so hard right now. We cannot see our friends, our families. Our work is stopped. People are in need. People are starving. People are sick. But we believe that you're working. We believe that you're here. Even when I don't see it. Even when I don't feel it. We know you're here. Your word says you're here. So we're going to keep on proclaiming this. We're going to keep on worshiping it. Even when I don't see it. Even when I don't feel it. Come on, everybody. Let's worship together. Come on. Come on. Yeah. Are you ready? Even when. Are you ready? Let's go. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Come on. You never stop. We know you never stop. working. You never You stop. never stop.
You're God Almighty. That is who you are. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Creator of heaven and earth. You are here working, Lord. You're here fighting our battles for us. And we praise you. Amin. Sekarang saya undang Pak Roni untuk kembali ke mimbar untuk doa. Kita akan mengundang Anda untuk memberikan persembahan secara online. Ada dua hal yang kami dari The Light Community Church akan sampaikan kepada Anda. Dengan format online, Anda dapat pergi ke website dan Anda dapat menemukan cara bagaimana untuk memberikan persembahan online. Ada tiga hal yang akan kami berikan mengenai persembahan. Yang pertama, jika Anda saat ini ada di dalam kekurangan dan karena gaji, karena pekerjaan dan lain sebagainya, Tuhan tahu situasi, kondisi keuangan Anda, dan Anda datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan dan berkata, Tuhan, saya ingin memberikan persembahan per bulan tapi saya tidak punya uang. Tuhan tahu hati Anda, jangan khawatir akan hal itu. Yang kedua, Anda bertanya, mengapa dalam situasi seperti ini kami harus di-encourage untuk memberi. Ya, dengan online streaming seperti ini kita menjangkau lebih banyak lagi dan ada sedikit dana yang lebih banyak diperlukan. Tapi yang ketiga yang saya ingin beritakan kepada Anda bahwa di dalam pelayanan The Light Community Church, TLCC adalah satu pelayanan yang kami sedang lakukan saat ini, TLCC Response. TLCC Response adalah pelayanan yang saat ini dilakukan ketika kami ingin memberkati 4 rumah sakit yang ada di Bintaro saat ini, tepat di mana kami ditempatkan. Hampir 2.000 perawat dan tenaga-tenaga medis kami akan supply vitamin C dan suplemen-suplemen kesehatan selama 2 bulan ke depan. Dan tentu saja jika Anda terbeban dan ingin mengambil bagian dalam bagian ini, Anda dapat menghubungi TLCC Response dalam website dan Anda tanya kami akan mau terlibat dalam pelayanan ini. Kita berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang sedang bekerja keras luar biasa dan seperti nama dari gereja kami, The Light Community Church, kami ingin menjadi terang bagi para medis yang sedang bekerja luar biasa di rumah sakit di sekitar tempat kita berada. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam namamu kami datang dan mengucap syukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan. Hamba yakin saat ini ketika ada yang menyaksikan streaming ini, ada dari mereka yang sedang diberkati dan mereka ingin berkata, kami ingin memberkati Tuhan, ingin mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan. Tapi kami yakin juga Tuhan ada dari pemirsa saat ini yang sedang berkekurangan. Hamba ingin berdoa Tuhan Yesus. Hati mereka, biar mereka akan sungguh-sungguh berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan memberkati mereka sehingga mereka tahu ada makanan cukup untuk keluarga mereka. Ada pakaian cukup dan ada obat-obatan cukup untuk mereka. Bapak saat ini di tengah kekhawatiran dunia ini, di tengah ketakutan yang sedang melanda dunia ini, kami datang dan minta intervensi dari Tuhan. Kami datang memohon dari Engkau ya Bapa. Kalau boleh Tuhan Yesus, kalau boleh, angkat virus ini dari muka bumi ini Tuhan Yesus. Bapak, ada puluhan ribu orang yang sudah meninggal. Ada ratusan ribu orang yang sudah terpapar oleh COVID-19. Dan Bapak, ada jutaan miliaran orang yang belum mendengar nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kalau boleh, jangan lagi ada yang meninggal tanpa Yesus Kristus. Bapak, kami perlu waktu lagi dan kami berdoa Tuhan Yesus, intervensi muka bumi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para medis saat ini. Kami mengucap syukur untuk pemerintah kami. Kami mengucap syukur untuk Satgas COVID-19. Kami mengucap syukur untuk rumah sakit. Kami mengucap syukur untuk dokter-dokter, para perawat, bahkan cleaning service di rumah sakit. Yang harus melalui semua prosedur. Memakai APD, bekerja, melepaskannya lagi dan memastikan mereka bersih, steril sebelum mereka kembali ke rumah mereka bertemu dengan Tuhan. Ada banyak dari mereka yang sedang sakit juga terpapar. Hamba berdoa saat ini Tuhan Yesus, jaga mereka, beri kekuatan kepada mereka. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Ada ratusan keluarga yang sudah kehilangan anggota keluarganya saat ini di Indonesia. Hamba berdoa Tuhan hiburkan mereka. Hamba berdoa untuk Italia yang sedang krisis, Spanyol yang begitu krisis, Amerika Serikat, China, bangsa kami. Hamba
berdoa untuk hikmat yang luar biasa untuk Presiden Jokowi dan kabinetnya untuk memutuskan langkah-langkah yang terbaik, untuk mengusahakan tersedianya obat-obatan, test kit dan APD dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melindungi tenaga-tenaga dokter dan perawat, untuk menjaga masyarakat yang belum terpapar, untuk menyembuhkan mereka yang sudah terpapar. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk ekonomi bangsa kami, ekonomi dunia ini. Kami mendengar berita, kami mendengar prediksi, kami mendengar perkiraan akan berlangsung berbulan-bulan krisis ekonomi seperti ini. Puluhan ribu sudah dirumahkan. Ada banyak supir-supir Gojek online yang sedang kesusahan. Ada banyak kelas bawah, buruh-buruh kelas bawah yang tidak tahu besok harus makan apa. Hamba berdoa Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau sudah memberkati bangsa ini, memberkati dunia ini, kalau boleh Tuhan Yesus, krisis ini tidak berlangsung terlalu lama ya Pak. Hamba datang, hamba berdoa dan hamba mohon padamu Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau tolong, Engkau urapi. Pakai TLCC ketika kami ingin menjadi terus berkat, garam dan terang bagi masyarakat di sekitar kami. TLCC Response yang sedang menolong perawat-perawat, tenaga-tenaga medis di sekitar Bintaro ini dengan suplemen vitamin C dan lain sebagainya. Tuhan berkati, pakai kami menjadi berkat, urapi kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk media yang Tuhan berikan, sosial media yang Tuhan pakai untuk kami memberitakan Injil, menolong mereka yang harus tinggal di rumah untuk mendengar kabar baik Injil Yesus Kristus. Pakai kami Tuhan Yesus. Akhirnya Bapa, di dalam nama Allah, Allah Bapa yang menyertai kami, Allah Anak yang sudah mati bagi kami, dan Allah Roh Kudus yang sedang terus menyertai kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini dengan pujian yang berikut ini. Surgawi, Kau memelihara.
padamu Bapa. Di masa sulit ini kami berharap padamu Tuhan. Aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhan, hindari atau waktu laut mendung. Dalam topan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Semua keluarga TLCC yang di rumah dan semua yang menonton dari manapun kau berada, keep safe, keep healthy, we are praying for you. And jangan putus asa, kita akan melalui ini bersama-sama. God bless you, bye, see you next week.